Meskipun kalian mengalami cedera wrist sehingga tidak bisa ditekuk, kalian tetap bisa melakukan teknik badminton keras. Mata saya sedang sakit, tapi saya paksakan untuk membuat konten agar kalian tetap semangat belajar dan berlatih badminton. Modus. Jadi hanya dengan jari, tidak menggunakan genggaman, karena gerakan wrist hanya terbatas seperti wrist. Gerakannya tidak selalu ditekuk, jadi kekuatan wrist bukan hanya digunakan untuk melakukan tekukan atau menukikan bola. Di video ini kalian bisa melihat bahwa bagian tangan yang saya tunjuk ini di sebelah kiri dan bagian tengah pada garis tangan yang mendekati urat nadi. Dua hal itu harus kalian ingat. Nggak boleh wristnya digenggam. Nggak boleh wrist tuh, wristnya gini. Nggak usah ditarik ke kanan lagi. Loh, itu kamu tarik ke kanan lagi. Nggak usah ditarik ke kanan, ya. Nggak boleh digenggam seperti ini. Akan cenderung pakai lengan, dan kalaupun pakai wrist tidak akan maksimum. Terus kalaupun pakai forearm akan tercapai. Segala hal detail akan saya tunjukkan di video ini. Ini contoh menurunkan bola tanpa menekuk wrist dan mengayunkan lengan. Bola di depan kepala dipukul keras tanpa ayunan lengan. Backhand bisa keras. Gerakan nyantai tapi hasilnya keras. Koknya nggak boleh di depan badanmu. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi dukungan donasinya. Semoga Tuhan Allah memberikan rezeki berlimpah kepada kalian. Shalom, Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua dan salam olahraga bagi para pemain otodidak, para atlet, dan para pelatih yang ada di seluruh dunia. Pada kesempatan ini saya akan ajak kalian untuk mengikuti saya dalam melakukan pelatihan privat penanganan khusus kepada beberapa atlet yang bertarget juara. Saya ajak kalian untuk tetap menyimak video ini dari awal sampai akhir supaya kalian benar-benar merasakan seolah-olah berada di sekitar saya ketika saya memberikan pelatihan privat penanganan khusus di teknik badminton. Dan saya minta maaf kepada para penonton yang ada di luar Indonesia jika kalian tidak mengerti bahasa Indonesia atau bahasa daerah yang saya sampaikan ketika saya melakukan privat pelatihan khusus badminton kepada beberapa anak tertentu ini. Selain dua bagian telapak tangan yang tadi saya sebutkan di awal video, kalian juga akan saya tunjukkan beberapa penggunaan gerakan wrist di video ini. Jadi tidak semua gerakan wrist yang akan saya bahas. Sesungguhnya ada 14 lebih gerakan wrist yang digunakan untuk melakukan teknik badminton. Tapi di video ini saya akan ambil beberapa contoh gerakan wrist saja untuk melakukan beberapa teknik badminton yang akan saya kombinasikan dengan kunci rahasia setiap teknik badminton. Bagi kalian yang belum mengetahui 14 gerakan wrist untuk melakukan segala teknik badminton, kalian bisa klik link yang ada di pojok kanan atas ini, atau kalian bisa baca di deskripsi bawahnya video. Baiklah, saya tidak akan bicara panjang lebar di depan kamera, tapi saya ingatkan tonton dari awal sampai akhir, karena di akhir video saya akan berikan bonus tentang cara saya melatih anak usia 11 tahun dalam 2 menit bisa melakukan backhand lob clear. Dan saya juga akan berikan super bonus berupa kesimpulan sehingga kalian juga akan mengerti semuanya. Jangan melakukan skip videonya agar kalian mengerti benar-benar tentang penjelasan dan kesimpulannya. Dengan mengandalkan kekuatan genggaman, permainan jari, serta beberapa gerakan wrist, maka kalian bisa menguasai seluruh teknik badminton. Entah itu pukulan keras, ataupun pukulan yang lembut, ataupun untuk melakukan pukulan keras dari area belakang kita, ataukah melakukan pukulan lembut di area depan. Bisa juga dimanfaatkan untuk melakukan pukulan di atas kepala, ataupun melakukan teknik pukulan badminton di bawah lutut. Begini suasana pelatihan badminton secara khusus yang saya berikan kepada beberapa anak saja. Program pelatihan badminton yang saya berikan kepada beberapa anak saja ini disebut program penanganan khusus dengan target mereka harus juara dalam waktu cepat. Mohon maaf untuk briefing yang di awal ini saya mute atau saya bisukan suaranya, tapi kedepannya akan saya nyalakan meskipun tidak terlalu keras. Salah satu rahasia tentang teknik netting ini adalah raket jangan digenggam erat.
Kalian perhatikan gerakan beberapa atlet ini, akan saya slow motion, akan saya zoom perbesar, dan akan saya stop supaya kalian mudah memahaminya. Ini adalah atlet berusia 11 tahun mengikuti program privat penanganan khusus bersama kakak-kakaknya. Maksud saya adalah kakak kelasnya, yaitu atlet yang usianya lebih tua dibanding dia. Kini kalian perhatikan gerakan slow motion, zoom, dan stop. Ingatlah salah satu rahasia yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu raket tidak boleh digenggam erat. Rahasia yang lainnya akan saya tunjukkan nanti. Tidak bisa lebih, tetapi jika jari kalian dimainkan, maka posisi raket akan bisa lebih berbelok lagi. Raketnya salah, gini loh. Kan berusaha untuk gini, ya, ini tetap raketnya. Raketnya itu tetap gini. Jadi jangan dipaksa itu untuk nekuk gini. Raketnya tetap begini, geraknya cuma loh. Atlet berkaos hitam ini masih belajar dan berlatih tentang timing impact shuttlecock dan raket. Nampak sekali bahwa genggaman tangannya kurang lembut sehingga tekniknya menggunakan sentakan. Pemain otodidak mungkin seperti ini pada awalnya ya. Kalian perhatikan detail gerakan yang benar yang saya pelankan, kemudian saya zoom perbesar, serta saya stop. Perhatikan gerakan wrist dan cara megangnya ya. Bagi kalian yang ingin mengetahui detail tentang teknik backhand silang, kalian bisa klik link yang ada di pojok kanan atas ini, atau kalian bisa baca di deskripsi bawahnya video. Berikut ini rahasia atau kunci yang kedua untuk melakukan pukulan-pukulan keras. Jika tadi untuk kunci atau rahasia pertama untuk melakukan pukulan lembut, yakni raket jangan digenggam erat. Untuk pukulan keras, awalnya sama, tidak perlu digenggam erat, tapi pada saat impact harus digenggam erat. Tolong perhatikan detail cara memegang raketnya, akan saya bahas nanti. Akan cenderung pakai lengan, dan kalaupun pakai wrist tidak akan maksimum. Terus kalaupun pakai forearm akan cepat capeknya. Jadi geraknya adalah pada saat kamu mau mukul ini dilonggarkan sedikit. Jadi posisinya ini harus dilonggarkan. Jadi posisinya gini. Pada waktu kena ini. Jadi geraknya mukul dengan santai dan keras. Dan ini contoh di lemparin. Tetap lihat ada satu. Jangan fokus pada ayunan lengannya,
Tapi di peragaan ini saya menunjukkan betapa pentingnya peranan genggaman untuk menghasilkan sebuah power. Dengan gerakan santai pun laju shuttlecock akan keras sekali. Sekali lagi perhatikan detail cara memegang raketnya. Keras ke atas, posisinya adalah di belajarnya dari sini, Jadi kalau sudah ini proses penilaian kekuatan genggaman pada saat impact shuttlecock dan raket untuk menghasilkan pukulan yang keras. Jika kekuatan genggaman kalian masih belum kuat, dalam memegang raket jangan terlalu longgar seperti ini. Atlet ini mempunyai genggaman yang paling kuat di antara yang lain sehingga bisa melakukan pukulan keras dengan melonggarkan begitu. Terus sekarang yang berikutnya, kamu nurunin bola itu sesungguhnya tidak harus pakai lengan, tapi gunakan kekuatan wrestling aja sama genggaman raketnya. Jadi geraknya itu seperti ngipas yang di sana, meskipun bolanya kamu pukul di sini. Kalau kamu geraknya posisinya sama seperti ini, maka bolanya akan mudah. Jadi tidak harus gini, tapi gini pun bisa. Ya contoh dilemparin. Kekuatan genggaman, sentakan forearm dan lecutan wrist menyamping bisa menghasilkan pukulan menukik. Jadi gerakan wristnya tidak ditekuk ke depan, tetapi dilecutkan ke samping. Perhatikan detail gerakannya yang saya pelankan, saya zoom perbesar, dan saya stop. Kalian lihat bahwa pegangan raket harus tegak lurus dengan forearm saat terjadi impact dan sentakan. Cara melakukan pukulan badminton ini bukan hanya dilakukan untuk memukul shuttlecock yang berada di atas kepala, tetapi bisa juga dilakukan untuk memukul shuttlecock tepat di depan kepala kita. Laju shuttlecocknya pun menusuk dan tidak menggantung atau nanggung. Nggak boleh kaku, tapi ini harus lemas. Ini harus bisa gini, terus bisa lemas seperti ini. Terus pada waktu kena ini tersentek, nyenteknya bukan pakai lengan, tapi pakai jari. Ini bisa di sini, ini bisa di sini gini, ini bisa di atas ini. Jadi ininya tetap harus digenggam dulu. Kita belajar untuk yang lock clear. Jadi bolanya kamu ambil di atas, boleh ambil di sini boleh, tapi posisinya mukul harus di ini, bolanya ke atas, nggak boleh gini. Jadi ambil bolanya ini, terus kamu dari sini, ini dipukulkan tos ke sana itu, genggam ini lemes. Terus waktu kenanya. Ini pada saat saya memberikan briefing dan mengajari mereka melakukan teknik backhand lob clear. Shuttlecocknya dipukul disenggol dari bawah. Kalau kamu mukulnya di sini, maka bolanya akan grab. Kalau kamu mukulnya dari atas, maka bolanya akan turun. Jadi kamu mukulnya untuk lob clear, poknya dimanapun posisinya kamu senggol dari bawah, terus disentek. Pada waktu mau gini boleh, mau gini boleh. Di sini mau gini boleh, mau gini boleh. Teknik badminton ini mengandalkan sentakan yang dihasilkan dari genggaman tangan. Jika genggaman tangan kalian kuat, maka tidak perlu menggunakan ayunan lengan. Jika wrist dan genggaman kalian kuat, meskipun bola terlambat di depan badan, masih tetap bisa dilambungkan menggunakan backhand.
Atlet berkaos hitam ini masih baru belajar, tetapi dia cepat menangkap ilmunya dan mengaplikasikan dalam praktek. Enak saya. Nice. Kini kalian perhatikan baik-baik agar bisa melakukan teknik backhand lob clear secara keras. Bagi kalian yang ingin mempelajari detail tentang video teknik badminton backhand lob clear, kalian bisa klik link yang ada di pojok kanan atas ini atau kalian bisa baca di deskripsi bawahnya video. Mulai dari cara memegangnya, cara memutar wristnya, serta cara menyentakkannya. Begini cara memutar wrist serta cara memegang raketnya yang saya tampilkan dalam posisi mendatar. Begini cara memegang raket serta menyentakkannya jika dalam posisi vertikal. Hal penting lainnya untuk bisa melakukan teknik backhand lob clear dengan sempurna adalah genggaman raket di awal tidak boleh terlalu erat. Jadi agak longgar, kemudian baru dieratkan setelah terjadi impact. Selain permainan jari, genggaman tangan, yang paling penting lagi adalah cara memegang raket. Gunakanlah tumpuan tangan yang saya tunjuk itu. Jadi tidak boleh raketnya berada di area tengah ini. Jadi jangan meletakkan raket pada garis tangan yang mendekati urat nadi tangan. Hal ini dimaksudkan agar kalian lebih mudah memainkan jari tangan dan lebih mudah mempererat genggaman pada raketnya. Ingat, tumpuan memegang raketnya harus benar. Gerakan di awalnya adalah berupa ayunan dan genggaman biasa, tapi saat terjadi impact dengan shuttlecock, maka genggaman harus lebih dieratkan lagi. Semua gerakan ini salah dalam melakukan teknik backhand lob clear, karena menggunakan ayunan lengan. Awalannya salah, ayunannya pun salah. Ini awalannya benar, ayunannya salah. Awalan dan gerakan yang benar adalah seperti ini. Berikutnya adalah bonus yang saya janjikan. Saya akan tunjukkan bagaimana cara saya melatih dan ngajari anak usia 11 tahun untuk melakukan backhand lob clear dalam waktu 2 menit saja. Tidak boleh ditekuk ini. Paham? Ini samping. Pang, tahan. Pang, tahan. Pang, betul ditahan. Ayo. Ya wes. Jangan di depannya badannya di samping atau di belakangnya. Ini tidak boleh. Mana? Ini mana? Untuk aku bola silat ini lihat. Ini larinya harus kamu terus pokoknya nggak boleh di depannya kepala. Dengan bola silat ini terus. Kaki jangan ditekuk. Kaki di atas, kaki. Oh, genggam. Kaki. Kocokin ini. Wes, mari. Sekarang tentang super bonus, yakni tentang kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari di video ini. Kembali lagi pada hal terpenting dalam melakukan segala teknik badminton adalah cengkeraman jari, kekuatan genggaman tangan, wrist harus kuat, dan forearm. Jadi tidak perlu menggunakan kekuatan lengan. Sudah saya beritahukan sebelumnya di beberapa video yang terdahulu.
Dengan mempunyai kekuatan cengkeraman jari, kalian bisa menggerakkan raket ke arah manapun. Anggap ini pegangan raket. Kalian bisa menggerakkan ke kiri dan ke kanan pada saat raket posisi tegak. Kalian bisa menggerakkan ke kiri dan ke kanan pada saat raket posisi mendatar. Kalian juga bisa menggerakkan raket ke depan dan ke belakang tanpa menggunakan wrist atau ayunan, tapi ini menghasilkan sebuah pukulan keras. Selain kesimpulan tentang kekuatan 3 otot inti, yang berikutnya adalah cara memegangnya. Cara memegang raket tidak boleh digenggam terlalu erat selama bola di udara, melainkan dalam memegang grip raket, ibaratnya kalian menggenggam sebuah telur mentah. Begitulah pada saat kalian memegang raket, tetapi pada saat terjadinya impact raket dengan shuttlecock, maka kalian harus genggam erat dan pecahkan telur di tangan kalian itu. Begitulah permisalan cara mengendalikan genggaman. Untuk wrist, gerakannya tidak selalu ditekuk, jadi kekuatan wrist bukan hanya digunakan untuk melakukan tekukan atau menukikan bola. Di video ini kalian bisa melihat bahwa dengan mengipaskan saja, shuttlecock bisa turun. Kesimpulan berikutnya adalah cara memegang raket. Jadi cara memegang raket, entah itu England grip atau American grip, yang penting grip raketnya tidak boleh berada di area tengah. Jadi bukan di area garis tangan yang mendekati urat nadi, melainkan diletakkan pada benjolan di sebelahnya. Jadi pegangannya adalah begini, tidak boleh begini. Dan tidak boleh digenggam erat. Ingat itu ya. Sekian dulu video pelatihan dari saya. Jika ada yang mau ditanyakan, jangan lupa tuliskan di kolom komentar dan kalian boleh berkomentar apa saja selain bertanya. Dan jangan lupa tekan tombol like serta subscribe, serta bagikan kepada seluruh pemain badminton yang ada di sekitar Anda. Dan bagi kalian yang ingin membuka sebuah klub pelatihan, saya siap membantu atau membimbing. Mungkin mau dijadikan klub cabang PB Kusuma Tangkas, silahkan. Ataupun ada pemain otodidak di daerah kalian yang ingin membuat regu pelatihan privat berdasarkan teknik badminton PB Kusuma Tangkas, saya pun siap hadir di kota Anda. Ingat, hanya 4 pemain otodidak. Tak lupa saya ucapkan terima kasih bagi kalian para subscribers, para penonton yang memberikan donasi melalui Sosiabas ataupun melalui transfer bank. Saya sangat menghargai sekali karena uang tersebut bisa kami manfaatkan untuk ke panti asuhan atau membantu para atlet yang ekonominya lemah, di mana kedua orang tuanya mendapatkan PHK atau pemutusan hubungan kerja dan nganggur akibat PPKM beberapa waktu yang lalu. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi dukungan donasinya. Semoga Tuhan Allah memberikan rezeki berlimpah kepada kalian.